Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini ada moderator yang datang dari Korea. Sebentar, saya tiba-tiba mual ya. Korea Utara ya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya adalah jemaat GMI Gloria yang ya puji Tuhan sudah menyelesaikan akademik dalam sekolah teologi. Saya dan istri saya Lina, kami akan memulai pelayanan nanti mulai Januari kami akan memulai pelayanan di GMI Gloria. Nah, malam hari ini saya akan memandu kita di dalam topik kita yaitu Natal Sejati. Ya, sebelumnya saya mengajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh sekali lagi merenungkan akan Kristus yang datang bagi kami. Bapak, biarlah malam hari ini boleh sekali lagi mengingatkan kami betapa besarnya kuasa-Mu itu Tuhan. Dan betapa kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati Subunsu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan menolong kami di dalam merayakan Natal, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Subunsui untuk memaparkan materinya bagi kita. Terima kasih, Tuan Santo ya, Ayo Santo. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Advent kepada kita. Selamat Natal ya, 1 bulan kita tidak bersama, karena saya sudah pelayanan di tempat yang lain, tidak lagi di Gloria. Saya melayani sekarang di kantor pusat Metodis, Jalan Kartini 31, khusus membidangi misi. Bersyukur malam ini kita bisa bertemu secara khusus dalam membicarakan masalah Natal ya. Judul kita yaitu Natal Sejati. Kalau ada Natal sejati, berarti ada Natal yang tidak sejati. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Saya ingin bertanya dulu kepada kita, Bapak Ibu. Di saat kita merayakan Natal, ada banyak pendapat yang beredar ya. Apalagi zaman sekarang begitu mudah informasi di YouTube, di mana-mana. Ada orang berkata, wah Yesus itu apakah lahir tanggal 25 Desember atau di bulan Desember. Ada juga orang mengatakan bahwa Natal itu bukan hari raya orang Kristen, tapi Natal itu tanggal 25 Desember itu hari hari raya penyembahan di agama lain pada zaman dulu. Menyembah dewa matahari, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu kepada kita. Kita kan sudah lama ya merayakan Natal, mungkin ada sudah puluhan kali, mungkin ada berapa kali. Apakah Yesus Kristus lahir pada bulan Desember? Itu saya tanyakan kepada kita dulu Bapak Ibu. Dipersilakan kalau ada yang mau kasih jawaban, apakah Tuhan Yesus Kristus itu lahir pada bulan Desember? Silakan ada yang mau kasih komentar. Apakah Tuhan Yesus menjawab? Silakan. Apakah mungkin boleh diketikkan di chat juga ya, Bu Su kali ya? Kalau tidak langsung secara spontan ya. Oh, boleh. Ya. Boleh. Silakan Bapak Ibu dijawab pertanyaan iya atau tidak ini. Apakah Yesus Kristus lahir pada bulan Desember? Bapak Ibu, apakah kita bisa pahami pertanyaan saya? Apakah Tuhan Yesus Kristus lahir pada bulan Desember? Sebagai contoh gini ya, ada gereja tertentu, mereka bernatalnya itu justru di bulan Januari, tanggal 6 Januari. Ada juga gereja tertentu, sebelum tanggal 25 Desember, tidak merayakan Natal. Merayakan Natal itu dimulai dari tanggal 25 Desember ke atas, sampai dengan bulan Januari. Tapi ada juga gereja 1 Desember
itu sudah merayakan Natal. Nah, seperti itu. Ada juga di tempat tertentu bulan 10 itu sudah memasang pohon Natal, sudah menyanyikan lagu-lagu Natal dan sebagainya. Jadi ada berapa tradisi, ada berapa kebiasaan, bahkan perbedaan. Ada juga pengajaran mengatakan seperti saya katakan tadi, Yesus nggak lahir di bulan Desember. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya bertanya kepada kita dalam memulai sesi kita pada malam ini, kita kan bicara tentang Natal ya, Natal sejati. Menurut Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus itu lahir pada bulan Desember? Silakan Pandu, Ayah Santau. Iya. Baik Bapak Ibu, silakan dipikirkan apakah benar Yesus itu lahir pada bulan Desember. Atau itu hanya penanggalan yang ya dipercaya seperti itu saja. Apakah itu memang benar? Silakan Bapak Ibu boleh menjawabnya antara ya atau tidak. Saya coba ya. Ya, Bisa ya? silakan. Oke. Bapak Agus. Memang untuk penetapan tanggal 25 Desember itu ada perdebatan dari banyak kalangan ya. Khususnya karena mereka meneliti musim pada waktu itu musim dingin katanya. Musim salju. Tetapi pembenaran yang kita bisa terima mengapa tanggal 25 kita lakukan karena sepengetahuan saya kita menghitungnya dari saat Yesus disunat. Yesus disunat kan 7 hari setelah dia lahir. Jadi ketika diundurkan di dalam kalender tahun Masehi, maka dari tanggal 1 Januari ke belakang kita ketemulah tanggal 25 Desember. Sehingga ini mudah-mudahan saya tidak keliru memahami, tapi saya melihat dari situ, dari setelah Yesus disunat, pada 7 hari setelah dia lahir, dia disunat. Jadi kalau kita undur 7 hari ke kalender Masehi, maka kita ketemulah 25 Desember. 25 Desember. Tapi kalangan-kalangan lain mengatakan tidak mungkin di tanggal 25 Desember karena pada waktu itu musim dingin, entah bagaimana mereka menghubungkan itu, bagaimana caranya sampai orang tidak bisa melahirkan di musim dingin. Itu yang kontribusi yang bisa saya berikan, mungkin nanti lebih jelas dari Bob Sula. Oke, makasih Cantau. Ya, terima kasih. Iya. Kita melihat memang ada perbedaan ya pendapat yang berhubungan dengan bulan Desember itu sendiri atau bulan-bulan di mana orang Kristen di seluruh dunia ini merayakan Natal ya. Oke. Saya pikir tadi itu pendahuluan dari saya dan juga dari Cantau yang sudah menyampaikan tadi ya pendapatnya. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat dulu ya. Nanti ada satu teks Alkitab yang mau kita gunakan. Saya mencoba untuk bersama-sama Bapak Ibu kita mempelajari kembali ya untuk membuktikan bahwa apakah memang Tuhan Yesus itu lahir di bulan Desember sehingga orang-orang Kristen di seluruh dunia itu merayakan Natal di bulan Desember. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu, ini penting sekali. Kenapa? Sampai saat ini sepertinya masih banyak tafsiran-tafsiran, pengajaran-pengajaran yang masih simpang siur yang berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, seperti itu. Secara umum orang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu menjadi sebuah kesepakatan mengikuti hari penyembahan Dewa Matahari pada zaman itu, sehingga disepakati oleh Kaisar tanggal 25 Desember menjadikan hari Natal karena dia sudah menjadi orang percaya kepada Yesus.
Bapak Ibu, ada banyak pendapat yang lain. Seperti tadi dikatakan bahwa kalau bulan Desember itu musim dingin. Loh, kenapa para gembala-gembala itu di padang waktu malaikat datang ya menjumpai mereka? Apakah pada musim dingin orang-orang para gembala itu menggembalakan ternak mereka di padang? Nah, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan kepada kita semuanya. Baik, kita melihat di sini kalender orang Ibrani, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebetulnya dia ada 13 bulan. Bulan Adar itu Adar 2, nah seperti itu. Jadi, kalau kita melihat itu dari bulan Nisan sampai bulan Adar. Tapi berbeda dengan kalender yang kita gunakan, kalender yang sekarang ya. Kalau kita kan tahun baru kita kan 1 Januari ya. 1 Januari itu tahun baru. Nah, seharusnya bulan Nisan itu kan bulan awal. Itu seharusnya tanggal 1 Nisan mereka merayakan tahun baru. Nah, seperti itu. Tapi beda Bapak Ibu. Kalau kita melihat orang Yahudi, orang Ibrani di dalam penanggalan kalender mereka, tahun baru itu justru di bulan yang ke-7. Itu bulan Tisri itu, tanggal 1 bulan 1. Disitulah mereka merayakan tahun baru. Merayakan tahun baru, nah seperti itu ya. Coba kita hitung, kalau bulan 7 bagi mereka bulan Tisri itu sama dengan bulan September. Bulan September kita ya. Kenapa hal ini penting? Supaya nanti kita bisa menghitung secara Alkitab, Bapak Ibu sekalian ya. Secara Alkitab nanti. Apakah memang Tuhan Yesus lahir di bulan Desember? Nah, seperti itu. Tahun baru Yahudi tanggal 1 bulan Tisri itu disebut dengan kepala tahun ya. Rosh Hasanah, kepala tahun. Jadi bukan bulan Nisan, tapi pada bulan Tisri. Itu sama dengan bulan September kalau pada zaman kita sekarang. Bapak Ibu, kita melihat dulu satu ayat firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26. Saya akan baca buat kita semua. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, seperti itu. Coba kita hitung dulu. Kira-kira kalau di kalender Masehi, nah itu di bulan mana gitu ya? Nah, di sini dikatakan bahwa di penanggalan orang Yahudi pada bulan yang ke-6. Jadi kalau kita hitung bulan 1 itu bulan Tisri itu ya. Jadi bulan 2-nya Hesvan. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bulan ke-6 itu sama dengan bulan Maret. Nah, kalau di kita ya. Nah, di situ apa? Malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa Maria itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, bulan ke-6, berarti malaikat waktu itu datang mencari, bertemu dengan Maria itu pada bulan Maret. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa seorang ibu mengandung, berapa usia kandungan kita? 9 bulan ya. 9 bulan 10 hari. Nah, kita hitung dulu. Tadi malaikat mencari Maria itu pada bulan Maret. Pada bulan ke-6. Nah, kalau pada saat itu dia mulai mengandung, kita lihat April, Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, seperti itu. Jadi 9 bulan setelah dari bulan Maret itu bulan Desember. Artinya kalau Maria tadi mengandung waktu dia bulan Maret, kemudian April dia terus sampai dia melahirkan, itu dia pasti melahirkan pada bulan Desember. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya di dalam Lukas pasal yang 1 ayat 26 ini, kalau kita perhatikan dengan seksama,
itu memberitahukan kepada kita, ya memang Yesus itu lahir di bulan Desember. Kalau hitung-hitung kalender ini ya, nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah tadi dikatakan bahwa ada orang mengatakan nggak mungkin pada musim dingin, yaitu ya Yesus lahir. Kenapa? Tandanya para gembala itu sedang mengembalakan, menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam. Nah, kalau musim dingin, apakah mereka bekerja di luar? Nah, seperti itu. Saya membaca berbagai petunjuk ya, berbagai buku, tafsiran dan sebagainya. Dikatakan bahwa kandang domba yang disebut di situ bukan kandang domba yang seperti yang kita pahami di Indonesia. Kandang domba yang dipahami di Indonesia itu kandang domba yang dibangun seperti sebuah pondok, nah, seperti itu kan, letaknya di luar. Tapi pada saat itu, pada zaman itu, kandang domba yang dimaksud adalah bukan sebuah pondok, tapi kandang domba itu merupakan gua. Jadi mereka membawa domba-domba mereka, ternak mereka itu berada di dalam gua. Jadi kalau di dalam gua itu lepas dari rasa dingin dan sebagainya. Itulah sebabnya waktu malaikat itu datang dengan cahaya yang begitu terang, para gembala kan ketakutan. Maka malaikat mengatakan, jangan takut. Kemudian dijelaskan bahwa Kristus lahir, dan mereka disebutkan tempatnya di Bethlehem, kemudian mereka pergi mencari bayi Yesus. Nah, di sini membuktikan bahwa di dalam Alkitab itu sebetulnya ada petunjuk yang jelas kapan Tuhan Yesus lahir. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini pendahuluan bagi kita pada malam ini supaya memang tidak lagi menjadi sebuah polemik. Ya, orang mengatakan Yesus itu lahir bukan bulan Desember atau Natal itu bukan pada bulan Desember. Nah, seperti dengan alasan tadi musim dingin. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, perlahan-lahan kita perhatikan dari Lukas 1 ayat 26 ini bisa menjadi sebuah petunjuk kalau kita memperhatikan penanggalan kalender orang Ibrani, Bapak Ibu. Oke, di situ saja sampai di situ. Itu pendahuluan ya. Karena judul kita kan Natal Sejati. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam perayaan Natal, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya kembali kepada kita, siapa tokoh sentral, tokoh utama di dalam Natal yang kita pahami atau yang kita lihat? Ya, kenapa ini saya bertanya? Kita melihat bahwa begitu mau merayakan Natal, nah orang-orang pada sibuk menghias gereja atau menghias rumah. Ada tokoh yang lain dari tokoh Yesus itu. Nah, seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa tokoh sentral Natal? Sekali lagi saya tanya. Tokoh sentral Natal, Yesus. Yesus ya. Tokoh nggak sentralnya? Sinterklas lah. Oke ya. Karena dikenal dengan pemberian ya. Yesus diberikan kepada manusia. Jadi sebagai simbol kebaikan lah dari kemurahan Yesus. Oke. Terima kasih Bu Lili ya. Ya baik Bapak Ibu, apa yang disebut beliau tadi begini ya. Terkadang kita menjumpai bahwa sepertinya gereja-gereja itu sudah menjurus kepada satu saat sampai kepada satu pemahaman. Tokoh sentral itu dari Yesus akan digeser oleh Sinterklas, nah seperti itu. Kita ambil contoh. Anak-anak sekolah minggu, saya perhatikan itu sudah 15 tahun lebih. Kalau Natal, cerita Natal, itu mereka lebih dekat dengan nama Sinterklas. Nah, seperti itu. Kenapa? Mereka selalu dibayangkan dengan hadiah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, malam ini karena kita berbicara tentang Natal sejati, kita memahami kembali ya, tokoh sentral di dalam Natal itu adalah Tuhan Yesus, bukan Sinterklas. Sinterklas itu nggak ada hubungannya dengan Natal. Nah, seperti itu. Apakah Tuhan Yesus tidak lebih murah hati, tidak lebih baik dari Sinterklas? Sinterklas itu seorang tokoh yang, coba Bapak Ibu
perhatikan ya perkembangan film, Sinterklas itu digambarkan seorang yang tinggal di suatu tempat, kemudian dia bisa terbang ya, terbang naik keretanya dengan ditarik oleh rusa kutub gitu ya, rusa kutub dan sepertinya. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu memasukkan tokoh Sinterklas ini yang namanya Sinterklas itu ke dalam peristiwa Natal karena nggak ada hubungannya, jadi kalau kita melihat Natal sejati yang kita bicarakan adalah tokoh utama adalah bayi Yesus. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saya tanya kepada kita kembali. Kalau demikian, pernak-pernik Natal dan tokoh Natal yang sesungguhnya. Tadi Ibu Lili sudah mengatakan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus. Tapi secara khusus di masa Natal, pernak-pernik Natal dan tokoh Natal yang sesungguhnya itu siapa? Bayi Yesus dan palungan, Bapak Ibu. Nah di sini saya melihat bahwa banyak gereja-gereja kurang memperhatikan ini. Sehingga memberikan tempat terlampau besar ke namanya Sinterklas dan seperti itu. Sementara sebetulnya hiasan Natal, gitu ya, hiasan Natal saya katakan pernak-pernik Natal itu adalah bayi Yesus di palungan, di kandang domba. Nah seperti itu. Itulah. Jadi kalau di masa Natal gereja-gereja memajangkan atau membuat replika dari palungan, kemudian kandang domba, itulah sebetulnya pernak-pernik Natal yang sesungguhnya. Nah, seperti itu. Kenapa? Dengan melihat itu, orang langsung ingat kandang domba, Bethlehem, kandang domba, Bethlehem. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di Bethlehem. Jadi betul-betul dengan pernak-pernik Natal ini, kita diingatkan secara langsung. Natal, kita mengingat Yesus lahir di kandang domba, di Bethlehem. Demikian Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke dalam satu ayat ya. Ini pokok pembahasan kita pada malam ini, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Natal, di sini kita berbicara firman telah menjadi manusia. Inkarnasi. Tuhan, firman menjadi manusia. Firman menjadi daging. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat kalau dalam peristiwa Natal, kita fokus membicarakan firman menjadi daging, firman menjadi manusia. Apa yang dimaksud dengan firman yang menjadi daging? Atau firman yang menjadi manusia di sini Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang manusia, nah kita berbicara tentang tubuh. Kita bicara tentang daging, nah seperti itu. Apa keistimewaan daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir menjadi manusia di kandang domba di Bethlehem itu? Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa ayat, ya, beberapa ayat. Ini kita melihat bahwa perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan pada saat mengadakan perjamuan malam, perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yaitu roti yang dipotong-potong, yang pecah-pecahkan, Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah dagingku, dan diberikan kepada murid-muridnya. Mereka katakan, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dari sini juga Tuhan Yesus mengatakan, tubuh itu diserahkan bagi kamu, bagi para murid pada saat itu. Bagi kita, setiap orang percaya, di saat kita mengikuti perjamuan kudus. Kenapa? Untuk menjadi sebuah peringatan. Peringatan kita terhadap pengorbanan dan kasih Tuhan. Waktu tubuhnya itu dipecah-pecahkan, waktu tubuhnya itu disiksa, kemudian disalibkan. Nah, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Ibrani 10:10.
Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, dalam surat Ibrani, Rasul Paulus menekankan sangat jelas sekali bahwa tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus itu telah menjadi sebuah persembahan yang menguduskan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita melihat bahwa kalau firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi tubuh, yaitu tubuh Kristus, itu adalah tubuh yang mulia. Tubuh yang berbeda dengan tubuh manusia. Daging yang berbeda dengan daging kita, umat manusia. Dan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita melihat, ada apa dengan tubuh? Ada apa dengan daging manusia? Nah, seperti itu. Kita lihat beberapa ayat. Di dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan dagingnya, keinginan tubuh manusia itu mendatangkan maut, kematian. Kemudian kita lihat lagi Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat keinginan daging sangat berbeda dengan keinginan roh. Dalam Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging atau daging sulit sekali untuk tunduk kepada keinginan Tuhan. Galatia 5:17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita melakukan bukan keinginan kita, tapi kita melakukan keinginan daging yang menguasai kita. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kita lihat di sini, keinginan daging selalu dihubungkan dengan keinginan mata, dihubungkan dengan gangguan hidup, dan dikatakan di sini bukan dari Tuhan, bukan dari Bapa, tapi semua keinginan itu dari dunia, Bapak Ibu sekalian. 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini diingatkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang dalam perantauan pada saat itu, untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kenapa dikatakan dijauhkan? Karena itu sangat berbahaya. Nah, di sini kita melihat bahwa Galatia 5:24 di situ, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, di sini Bapak Ibu yang menjadi puncak dari semuanya itu, berbicara tentang kedagingan itu. Dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, artinya apa? Orang yang menerima Yesus yang telah lahir menjadi manusia, firman yang menjadi daging itu, maka dengan percaya kepada Yesus, kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya apa? Bahwa orang-orang percaya kepada Yesus, dia tidak ditaklukkan oleh keinginan daging, tetapi dia yang menaklukkan keinginan daging. Nah, itu akan terjadi kalau memang kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, Bapak Ibu sekalian. Dan dengan demikian, Bapak Ibu, dalam kita berbicara tentang Natal sejati, ada 3 poin yang saya mengajak kita untuk merenungkannya, memikirkan kembali. Yang pertama, Natal itu momen Tuhan Yesus berjumpa dengan kita secara pribadi. Ini yang pertama. Yang kedua, Natal momen untuk menata diri kembali. Menata diri kembali, ya. Begitu kita tahu, kita melihat Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem, kalau kita melihat ada satu miniatur dari kandang domba dan sebagainya, kita diingatkan, tata diri kembali, ya. Tata diri kembali. Kenapa?
Tuhan Yesus datang berjumpa dengan kita karena ada persoalan dosa di dalam hidup kita. Yang ketiga, Natal ini menjadi momen untuk bertobat dan hidup baru. Jadi kalau seorang merayakan Natal, tapi kalau dia tidak mengalami pertobatan dan hidup baru, sesungguhnya sia-sia dia ikut di dalam bernatal itu. Tetapi kalau seseorang di dalam dia merayakan Natal atau mengikuti ibadah Natal, yang mengambil satu komitmen untuk bertobat dan hidup baru, inilah sebetulnya orang Kristen yang sudah diperbaharui, dan dia betul-betul merayakan Natal yang sejati di dalam hidupnya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, terima kasih. Saya berikan penjelasan sampai sekian. Saya ucapkan selamat Natal buat kita semuanya. Saya serahkan kembali waktu kepada moderator, karena kita akan gunakan waktu ini untuk berdiskusi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pendeta Bunsui. Jadi Bapak Ibu, kalau secara singkat, Natal sejati itu sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan kemudian melihat kembali para Kristus yang datang bagi kita itu, dan kemudian kita mau hidup seturut dengan kehendak Dia. Bagaimana kemudian kita juga terus berusaha bersama dengan Tuhan, kita mau menang dari setiap godaan, dari setiap godaan dosa yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Baik Bapak Ibu, dari penjelasan dari Bok Subunsui yang sudah dijelaskan dengan sangat baik tadi, apakah mungkin ada pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu sekalian? Mungkin itu juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat inti iman Kristen, doktrin itu sendiri, atau mungkin juga boleh pertanyaan sekitar Natal yang lain yang ingin ditanyakan. Jika ada, silakan untuk boleh mengajukan pertanyaan, boleh unmute, atau boleh menuliskannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatan bagi kita untuk memperdalam topik pada malam hari ini. Ya, karena belum ada pertanyaan, contoh saya bertanya kalau gitu ya. Bapak Ibu, coba kita perhatikan di gereja kita sekarang ini. Saat ini ya, ini kan pas kita masa Natal ya. Kita masa Advent. Apakah memang hiasan-hiasan Natal kita sudah menunjukkan kita sedang bernatal? Artinya menjadikan Yesus itu sebagai pusat perhatian kita. Yesus itu betul-betul tokoh yang menjadi daging yang lahir di kandang domba di Betlehem itu. Apakah memang gereja sudah memberikan perhatian di gereja kita masing-masing gitu ya? Atau memang mungkin masih gambar Sinterklasnya digantung besar-besar atau dipajang besar-besar di situ? Kita tidak memperhatikan lagi bagaimana miniatur dari kandang domba, bagaimana miniatur dari palungan, bayi Yesus di dalamnya, nah seperti itu. Oke, silakan, Santa. Ya, gimana Bapak Ibu Saudara? Apakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bok Subunsui? Tapi memang sih ya Bok Su ya. Jadi seperti pernak-pernik Sinterklas itu sepertinya susah untuk hilang dari peredaran di gereja Bok Su ya. Apalagi di masa-masa Natal ini sih. Jadi atau mungkin kalau menurut Bok Su sebenarnya apakah balik serang Bok Su lagi nih? Bok Su yang tanya Bok Su balik. Apakah sebenarnya menurut Bok Su sebenarnya Sinterklas itu tidak perlu muncul di gereja, atau setidaknya gereja mulai perlahan-lahan menghilangkan Sinterklas itu dalam perayaan Natal? Iya, kalau saya ditanya, karena Sinterklas itu tokoh ya, itu seorang tokoh, itu seorang pribadi yang diceritakan ya gitu kan. Apakah itu memang betul ada atau sebuah legenda kan kita nggak persis tahu. Nah seperti itu. Yang jelas dia adalah seorang manusia yang diceritakan seperti itu. Kalau saya melihat bahwa ya dalam hal pernak-pernik ya bisa saja, tapi jangan sampai persentasenya itu Sinterklasnya itu lebih dikenal orang
daripada Tuhan Yesus sendiri, daripada bayi Yesus sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin lebih apa ya? Mungkin lebih ekstrim kalau saya ngomong tadi ya. Kalau saya ngomong sekarang, kalau saya pribadi ditanya, nggak ada hubungannya itu Sinterklas itu dengan Natal. Karena tadi orang-orang kan selalu berharap, apa namanya? Bukan berharap ya. Contoh tokoh Sinterklas itu kan diangkat oleh karena murah hati, membantu, ya, khususnya cerita anak-anak. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita gali secara mendalam, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, nah seperti itu. Cuma memang karena gereja sudah tidak memfilter sejak awal, itu diterima saja, ya, menjadi sebuah budaya sepertinya. Tapi kalau kita sadar kembali, oh iya, ya, ngapain, bukan punya kita. Ini tidak ada hubungannya, ngapain kita teruskan, kita lanjutkan, nah seperti itu. Ya itu hanya untuk memeriahkan. Ya mungkin kalau saya melihat ya untuk topi Sinterklas gitu, ya nggak masalah gitu ya. Pakaiannya nggak masalah. Tapi kalau sudah ke pribadinya kepada orangnya itu menjadi persoalan baru nanti. Maka tadi saya berkata, jangan-jangan suatu saat tokoh Sinterklas itu tanpa diagungkan, orang tidak memperhatikan betul-betul pribadi Tuhan Yesus, akan bergeser nilai Natal itu. Ya, iya. Kalau ditanya kepada saya pribadi. Ya. Terima kasih. Ya. Berarti gereja perlu untuk terus menggaungkan tentang Allah yang menjadi manusia itu ya, Bosu ya. Iya. Itu yang harus terus digaungkan, dan kalau bisa itu digaungnya tuh diperbesar. Harus ditambah megafonnya. Ya. Oke, Bosu, ini ada pertanyaan dari Contoh Anto. Ini kita jawab dulu ya. Mau tanya Bosu, apa alasannya mengapa kelahiran Yesus tidak tercatat? Mungkin ini maksudnya tanggal kelahiran kali ya. Oh. Maka seperti itu Contoh Anto. Jadi mengapa kelahiran Yesus tidak tercatat padahal mungkin hari yang sangat penting. Ya, berarti ini tanggal kelahirannya. Ya, jadi tanggal pastinya itu loh. Ya betul ya Contoh ya. Iya. Ya. Ini kepada saya pertanyaannya. Ya betul. Moderator hanya mengarahkan. Oh. Ya, kalau kita melihat begini, atau sebelum saya menjawab pada teman-teman yang lain, saya kasih waktu dulu ya. Ya. Ayo Bapak Ibu kita diskusi aja, nggak apa-apa. Oke. Saya bertanya sedikit, apakah memang hanya Natal saja tidak dicatat? Hari kematian Tuhan Yesus dicatat nggak tanggal berapa, bulan berapa? Begitu. Hari turun Pentakosta dicatat nggak? Kenaikan Tuhan Yesus dicatat nggak tanggalnya gitu ya? Nah itu. Oke, silakan. Pertanyaannya Buksu, kapan memangnya mulai ada kalender? Memangnya zaman Yesus lahir sudah ada kalender? Kan belum. Itu loh. Oke. Masalah kalender ya, masalah penanggalan gitu ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Begini, coba kita melihat bahwa Natal itu sendiri itu tidak dirayakan oleh jemaat mula-mula. Tidak ada bercerita tentang Natal jemaat mula-mula. Tapi cerita tentang kelahiran Yesus ada. Nah, seperti itu kan. Kapan Natal itu dirayakan? Itu sudah 300 tahun kemudian. 3 abad kemudian, nah seperti itu. Tapi apakah Natal itu tidak menjadi sebuah tetap diingat. Tadi pertanyaan Anto Cantau, mengapa tidak ada ditulis tanggalnya seperti itu ya? Memang kita melihat hampir semua catatan pribadi biografi Tuhan Yesus di situ, lahirnya kapan, tanggal berapa itu tidak ditulis. Tapi ada alat bantu itu kepada tokoh pemerintah biasanya. Sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria,
Begitu kan? Nah, seperti itu. Sewaktu Herodes, suatu Pontius Pilatus. Nah, seperti itu. Mengapa tidak dicatat? Saya melihat pada saat para rasul atau tokoh-tokoh Alkitab yang digunakan oleh Tuhan untuk menulis Alkitab, apakah ini memang dari gaya bahasa mereka, cara penulisan mereka, atau bentuk penulisan mereka? Kecuali raja-raja dulu itu selalu itu ada penulisan, ada tanggal, disebutkan ya hari apa ada. Sebenarnya kalender itu sudah ada, seperti itu. Pada zaman siapa itu juga ada. Kalau tadi Anto Cato mengatakan, mengapa itu tidak dicatat? Begitu ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kenapa nggak dicatat tanggal berapa? Kalau ulang tahun kita dicatat ya. Dirayakan ulang tahun kita. Coba dengan pendapat dulu, dengan pendapat kita Bapak Ibu. Raja yang di atas gelar raja kok nggak dicatat tanggalnya berapa? Tanggal berapa gitu lahirnya. Kok nggak dicatat? Itu raja di atas gelar raja gitu. Apa maksudnya? Apa maksud daripada Tuhan? Itu nggak dicatat. Silakan Bapak Ibu kasih pendapat. Silakan. Kalau saya melihat bahwa begitulah model penulisan pada zaman itu. Model penulisan pada zaman itu. Bagaimana tuh contoh? Ya, musuh. Iya. Saya berpikir kesimpulan sendiri lah ya. Nah, iya, silakan. Ya, menurut aku bahkan lukisan Yesus saja nggak ada gitu ya. Jangankan tanggal lahirnya. Pada saat itu seni udah maju kali kan gitu ya. Bahkan gambarnya sampai sekarang nggak ada loh. Paulus ada, Peter ada gitu ya. Tapi si Yesusnya nggak ada. Nah, saya dari dua hal ini saya menyimpulkan bahwa kalau memang ada tanggalnya dan lukisannya, mungkin akan dijadikan berhala seperti itu. Itulah hari yang terbaik gitu ya, disembayang seperti itu. Nah, itu kesimpulan saya, tapi ya itu benar atau enggak ya. Makanya saya tanya gitu ya. Ya, bisa saja. Ya, itu sih Boksu. Iya, bisa saja. Sama dengan Musa ya. Musa itu kan tidak tahu di mana kuburannya kan. Tuhan yang bawa, Tuhan yang kuburkan ya gitu. Jadi tafsirannya sama. Kalau nanti tahu kuburan Musa, jangan-jangan orang tidak lagi menyembah Yahweh itu, menyembah Tuhan itu. Tapi mereka menjadi menyembah Musa. Karena itu manusia punya kecenderungan seperti itu. Cuma memang walaupun tanggal itu tidak ditulis, tapi waktunya itu ada ya. Waktu zaman siapa memimpin itu ada, itu jelas. Begitu menurut saya, Santo Suryanto, moderator. Iya. Oke, sebenarnya diskusi makin. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Nah, tanggal tadi supaya nanti kan tadi kan baru sepihak itu ya, kita dari satu arah gitu. Apakah Bapak Ibu sudah yakin memang Tuhan Yesus lahir di bulan Desember? Karena ada beberapa pendapat para ahli tafsir mengatakan ya seperti tadi, yaitu kalau musim dinginnya nggak mungkin. Maksudnya musim semi atau musim panas itu bulan 3 atau bulan 4.
Nah, seperti itu. Itu dari musim-musim. Nah, seperti itu. Tapi saya bertanya ya kepada, saya kurang tahu dari antara kita apakah ada yang pernah pergi ke Yerusalem. Saya bertanya kepada beberapa orang, kira-kira apa maksudnya? Bagaimana kira-kira pandangan tentang kandang domba? Dari buku-buku ya memang kita sudah baca gitu kan. Mereka katakan kandang domba yang dimaksud pada zaman itu yang di gua itu. Jadi tidak ada masalah malam hari dinginnya, nggak masalah. Di luar dingin, tapi di dalamnya itu tetap hangat. Karena para domba itu berkumpul di situ cukup banyak, cukup ramai. Para gembalanya menjaga di pintu gua itu. Jadi waktu malaikat itu datang, itu dipahami bahwa yang terang benderang itu di depan gua itu. Sehingga wajarlah kalau gembala itu ketakutan. Ya jangan-jangan ada siapa yang datang gitu ya. Kalau cahaya terang di langit, ya biasa saja, meteor dan sebagainya. Begitu. Tapi kalau memang waktu itu di gua itu, mereka memang betul-betul ketakutan karena mereka punya tanggung jawab besar tidak menjaga ternak gembalaan mereka. Dan dikatakan di tempat itu memang nggak begitu dingin, walaupun pada musim dingin tidak begitu dingin. Nah seperti itu. Itu yang kita kenal sekarang ya, itu yang kita lihat pada zaman sekarang. Artinya pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang langsung ke situ, kemudian dari buku-buku juga bisa mendukung bahwa musim dingin tidak menjadi persoalan, bukan menjadi masalah pada saat itu, pada gembala, di tempat itu. Nah, seperti itu. Saya tadi memang, saya cukup menggali itu di Lukas pasal yang 1 ayat 26 tadi, Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya yakin bahwa kalau Alkitab menulis pada bulan yang ke-6 tentang Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk bertemu dengan Maria, itu ditulis dengan jelas pada bulan yang ke-6, itu menjadi sebuah tanda, sebuah petunjuk waktu dari kelahiran Tuhan Yesus itu pada bulan Desember. Nah, seperti itu. Dengan melihat penanggalan orang Ibrani, dan kalau kita hubungkan dengan penanggalan zaman sekarang, dari Januari sampai Desember itu. Itu yang saya bisa bagikan berhubungan itu. Pertanyaan saya tadi, apakah kita yakin Bapak Ibu memang Tuhan Yesus lahir di bulan Desember? Itu kan pertanyaan saya tadi ya. Boksu. Ya. Santo Suryanto ya. Ya. Sistem penanggalan yang tadi ditunjukkan Boksu di awal itu benar. Jadi bukan hanya di zaman Tuhan Yesus sebetulnya cara pembacaan tanggal Ibrani dibandingkan dengan Indonesia atau dunia pada umumnya sekarang seperti itu. Di kira-kira 400 tahun sebelum Yesus lahir pun di kitab kitab Nehemia ya. Saya tunjukkan sebentar ya, Bos ya. Nehemia ayat 1 pasal 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20. Bos minta tolong bisa aja. Bulan Kislev ini kalau diurutannya itu dibandingkan ke penanggalan bulan Masehi sekarang, itu Maret ke April, sudah pas itu tadi. Yeah. Jadi kenapa dua bulan ditunjukkan Boksu tadi? Karena penanggalan Ibrani itu ambilnya begini. Jadi kalau ada disebut tadi Maret, April, itu sebetulnya setengah dari Maret itu, setengah dari April itu, itulah bulan yang dibandingkan ke kalender Masehi.
Ya. Jadi bukan berarti 2 bulan jadi 1 bulan, bukan ya. Ya. Jadi misalnya tanggal 15 ke tanggal 15, tanggal 15 ke tanggal 15 April, Maret April misalnya. Nah, berapa lama Nehemia menangis dan berdoa setelah dilaporkan saudaranya Hanani itu, ketahuan nanti di pasal 2 ayat 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20, itu tahunnya masih sama, tapi bulannya udah beda. Bulannya. Nisan itu antara Juni dan Juli. Nah, jadi penafsirannya adalah 3 bulan sebetulnya Nehemia berdoa ini, baru dia ngomong sama raja itu. Nah, jadi maksudnya begini. Yang saya maksudkan adalah di PB tadi, hari kelahiran Yesus, sudah begitu cara membaca kalender Roma Ibrani. Sebetulnya jauh sebelum zaman-zaman Nehemia pun sebenarnya sudah begitu cara membaca. Dan demikian kalau pertanyaan Bapak tadi, benarkah Yesus lahir kira-kira bulan Desember? Jawabannya itu benar. Hitungannya udah nggak bisa diganggu. Yeah. Tanggalnya persis berapa memang nggak 25 kah atau 24 kah atau 26 kah? Enggak sampai sana. Tapi bulannya itu udah pasti. Nah, kemudian masalah dingin, masalah salju. Jangan berpikir bahwa Bethlehem itu sama dengan Eropa Barat sana atau seperti Moskow atau Uni Soviet gitu. Dingin sekali. Yang tebal kali dinginnya. Enggak. Itu kan Timur Tengah. Timur Tengah itu terkenal panas loh. Ya. Jadi janganlah bicara, oh malam Natal itu pasti dingin banget, salju bermeter-meter, tebalnya jadi bagaimana mungkin gembala. Jangan lupa yang Yesus lahir di Bethlehem kok, itu Timur Tengah. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih, itu yang bisa saya. Ya, makasih Boksu. Itu sebuah Bapak Ibu begini, maksudnya kita yang sudah ikut dalam dialog ini, kita memiliki suatu kepastian begitu ya. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar Kristen yang ingin merongrong ini, yang ingin menyerang orang Kristen itu, mereka Natal itu Yesus lahir bukan pada bulan Desember. Nah, seperti itu. Artinya ada pengajaran-pengajaran di luar sana yang ingin merongrong iman Kristen. Tapi kalau kita saat ini kita melihat fakta Alkitab, penjelasan dari Alkitab, itu jelas. Cuma tanggalnya saja. Tanggalnya saja, seperti atau contoh tadi katakan, tanggal berapa memang nggak dicatat, gitu ya. Nggak dicatat. Tapi bulannya itu sudah pasti jelas, tahunnya juga pasti jelas. Dan memang hampir semua tokoh di Alkitab nggak pernah menyebut tanggal lahirnya. Iya. Ya kan? Itulah gaya bahasa mereka, kemudian model penulisan mereka ya. Betul. Model penulisan, nah seperti itu. Pada zaman itu, kalau sekarang sudah beda semua kan. Begitu. Oke, makasih Boksu. Oke, berarti Boksu kalau ada orang bilang Natal itu minjem hari ulang tahun Dewa Matahari, Saturnalia yang Romawi itu, berarti itu sebenarnya itu hanyalah isapan jempol ya. Iya. Itu upaya untuk melemahkan iman Kristen. Seperti itu. Kita melihat bahwa memang perayaan Natal itu kan seperti saya katakan tadi, gereja mula-mula tidak merayakan Natal. Itu terjadi pada zaman Ratu Helena. Ratu Helena gitu ya. Dia masuk Kristen, kemudian dia melihat, dia memperhatikan, wah ini penting, tokoh Yesus ini sudah berabad-abad kok terus diingat gitu kan. Sudah 300 tahun lebih kok terus diingat. Ini penting. Maka baru di situ sepakat, oke, kita ambil tanggal 25 Desember untuk merayakan kelahiran, ulang tahun Yesus Kristus. Apakah tanggal 25 Desember itu satu hari dengan lahirnya si tokoh yang lain? Itu nggak persoalan kan? Nggak persoalan. Bukan hanya satu orang lahir pada tanggal 25 Desember. Kalau dicacah pada saat itu di data, siapa lahir tanggal 25 Desember? Ya mungkin ribuan orang, mungkin jutaan orang yang mendaftarkan diri. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi bukan di situ perhatian kita. Tapi ada kesepakatan, ya nggak masalah kan, kesepakatan. Saya, KTP saya semalam, tanggal berapa hari ini? Tanggal 8 ya, tanggal 5 kemarin, banyak orang kirim selamat ulang tahun pada saya. Nah, di grup kami, di grup Malakanis
ministry dan ada beberapa grup lain, mereka mengatakan selamat ulang tahun bongsu katanya. Loh, saya katakan saya nggak ulang tahun sekarang. Itu ada persoalan waktu saya nambahkan nama saya dari bungsu menjadi Tigor. Di situ ada persoalan, salah ketik catatan sipilnya. Jadi tanggal dan tahun itu berubah. Yang asli itu saya tanggal 2 Agustus tahun 68. Tapi yang di akte itu tanggal 5 Desember tahun 69. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ya itu zaman dulu begitu kan. Tapi saya tetap ingat ya, saya katakan saya ulang tahun dua kali dalam 10 tahun. Dua-dua yang ucapkan selamat saya terima, saya katakan saya gitu ya, apa namanya, seloroh dengan teman-teman. Bukan menjadi persoalan, yang jelas saya pernah lahir. Saya lahir tahun 69, nah 68. Nah, seperti itu. Oke. Saya kembalikan, moderator. Ya. Oke, jadi ini Bosu, tadi Bosu sempat mengatakan ya ada upaya untuk merongrong iman Kristen kan. Nah, saya pernah dengar gini. Jadi ada orang yang bilang gini, sebenarnya Allah jadi manusia ya. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Karena mereka mengatakan Allah itu naturnya itu pasti kekal, itu dia ada dengan sendirinya, dia menyebabkan segala sesuatu, tapi tidak ada yang menyebabkan dia, tapi dia penyebab dari segala sesuatu, dia kekal. Dan manusia itu bukan kekal, manusia itu naturnya sementara. Jadi tidak mungkin Allah itu bisa menjadi manusia. Karena kalau Allah jadi manusia berarti Allah kemudian kehilangan naturnya dia, dan itu berarti penistaan terhadap diri Allah itu sendiri. Nah, menurut Bosu gimana Bosu untuk orang yang berpandangan seperti ini? Iya. Kalau kita melihat di dalam pemahaman pengajaran kekristenan, itu istilah inkarnasi, Tuhan menjadi manusia. Tuhan yang agung, Tuhan yang wujud roh itu mengambil rupa seorang manusia. Artinya apa disebut di situ? Tuhan itu, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi waktu Yesus itu disalibkan, bukan Tuhan yang disalib, tapi kemanusiaan Yesusnya yang disalib. Nah, seperti itu. Bukan Tuhannya yang mati, tetapi kemanusiaannya, kedagingannya yang mati pada saat itu. Itulah sebuah pengajaran yang susah untuk diterima ya, untuk diterima oleh sebagian orang. Tadi saya bicara tentang daging, tentang manusia, tentang manusia. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, maka manusia tidak akan bisa diselamatkan. Kenapa? Tidak nyambung. Nah, seperti itu. Tapi Tuhan yang adalah roh itu, yang kekal itu, dia mengambil rupa seorang manusia, hidup bersama-sama manusia, kemudian dia memahami betul-betul bagaimana keadaan manusia sebagai manusia. Nah, seperti itu. Maka disitulah baru nyambung antara manusia dengan Tuhan itu. Kenapa? Tuhan mereka bisa lihat pada saat itu. Mereka bisa raba, mereka bisa sadari keberadaannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa natur daripada Tuhan itu betul ya, Tuhan itu Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak bisa disentuh oleh manusia sebetulnya. Tapi di dalam program penyelamatan Tuhan terhadap manusia yang berdosa, nah Tuhan punya cara bagaimana begitu. Kenapa? Sebelum Tuhan Yesus lahir ke tengah-tengah dunia, sebelumnya kan begitu banyak utusan-utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan, menyampaikan firman itu para nabi. Tapi para nabi juga digorok kan? Para nabi juga dihancurkan oleh umat Tuhan sendiri. Mereka tidak bisa terima. Suara kenabian itu begitu keras disampaikan, tapi mereka dibunuh, mereka dihancurkan, dan seperti itu. Nah, melihat itu, baru Tuhan mengambil satu inisiatif, datang ke tengah-tengah dunia, menjadi seorang manusia, mengambil rupa seorang manusia, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Itu pun nggak bisa diterima, kan akhirnya. Tuhan Yesus juga dihakimi, disalibkan, walaupun dia tidak berdosa, tidak bersalah, seperti itu. Jadi, kita memahami itulah program Tuhan, itulah cara yang Tuhan ambil
demi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, seperti itu. Itu tidak bisa kita pikirkan dengan logika, kita tidak bisa hitung-hitung secara logika. Nah, seperti itu. Demikian, Chantal. Ya. Oke, Bosu. Nah, Bapak Ibu, apakah ada terbersih pertanyaan lainnya dari diskusi yang sudah panjang tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi, apakah ada terbersih pertanyaan lain? Silakan Bapak Ibu. Bosu. Ya, silakan Pak Ahwat ya. Silakan, Ko. Saya mau tanya ya, kalau Natal kan selalu jatuhnya di Desember. Kenapa Jumat Agung jatuhnya di Maret atau April? Ya, kita melihat bahwa kita punya kalender gereja. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang di minggu terakhir kemarin bulan 11 kita sudah masuk Advent yang pertama. Jadi kan ada 5 minggu gitu ya. Jadi kita sudah melihat perjalanan daripada Tuhan Yesus itu, kemudian kita jadikan sebagai kalender gereja. Nah, seperti itu. Jadi kalau itu biasanya di bulan 4. Di bulan 4 kita Jumat Agung dan Paskah, begitu ya. Itu biasa di bulan 4. Bisa saja itu bisa bergeser ke bulan-bulan 3. Kenapa? Kalender kan ada ini, sekali berapa tahun kan ada pergeseran ya. Bisa. Kita ada tahun apa namanya? Kabisat, tahun Kabisat ya. Ya, tahun Kabisat. Nah, seperti itu. Ya, jadi mengikuti perhitungan itu, kalender kita zaman sekarang, Pak. Nanti kalau kita hitung-hitung jumlah bulannya itu tetap sama, tetap nyambung gitu. Bisa ngerti Pak Ahwat? Iya, betul. Iya, sudah ngerti. Terima kasih, Pak. Yang tidak pernah berubah yaitu Yesus mati di atas kayu salib hari Jumat. Yang tidak berubah yaitu hari Jumat Agung. Paskah. Jumat Agung. Paskah. Iya, Jumat Agung tetap hari Jumat. Paskah tetap hari Minggu. Turunnya Roh Kudus. Itu tetap hari Minggu. Dan kedua peristiwa itu sebetulnya yang membuat, yang dulu kan orang ibadah di hari Sabat, di hari Sabtu ya. Tapi dengan peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, kemudian hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu, maka orang Kristen, tokoh-tokoh gereja sepakat. Orang itu mengambil hari Minggu itu sebagai hari ibadah. Jadi tidak lagi beribadah seperti orang Yahudi di hari Sabtu, hari Sabat. Nah, seperti itu, Pak. Oke, bagaimana Pak Ahwat? Oke, terima kasih, Bosu. Ya, ini makasih. lagi belajar gitu, Bosu. Ya, Bapak mau dibaptis ini kan hari Minggu ya? Iya. Ya, kita doakanlah supaya memang tetap kokoh, kemudian diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau hari lahir kita itu harinya beda-beda nggak? Tanggal lahir kita. Tanggalnya itu tetap, tapi harinya beda-beda ya. Bulannya pasti tetap. Tapi harinya pasti bergeser. Kenapa? Ada tadi dalam penanggalan itu. Oke, dipersilakan. Ya. Suranto Cantau, saya kembalikan. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain yang tiba-tiba muncul di pikiran dari pertanyaan yang sudah ada? Oke, kalau tidak mungkin saya boleh tanya ya, Bosu ya. Bosu, pertanyaan saya pengen bertanya, Bosu. Tadi Bosu kan pakai ayat itu ya, firman menjadi manusia ya. Nah, Bosu kira-kira kenapa ya Yohanes itu memakai kata firman di dalam apa? Ketika menuliskan itu, kenapa memakai kata firman, Bosu?
Soalnya nanti firman itu jadinya sesuatu yang benda kan, firman kan, bukan sesuatu yang pribadi gitu. Ya, saya akan baca Yohanes 1 ayat 1 ya, Bapak Ibu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu teksnya ya. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di situ Yohanes punya gaya bahasa untuk menjelaskan para pendengarnya, antara firman dengan Tuhan tidak terpisahkan. Tuhan adalah firman, firman adalah Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi firman yang menjadi manusia, dia ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu sudah menjadi manusia. Tuhan yang diimani, Tuhan yang disembah oleh umat Tuhan pada saat itu, sekarang dia sudah menjadi manusia. Itu tujuannya. Jadi supaya mudah dipahami oleh orang pada saat itu. Karena mereka mengerti, bahasa itu mereka mengerti, istilah itu mereka mengerti. Mungkin berbeda dengan kita. Tapi kalau dia bicara firman, itu logos bahasa Yunani-nya, logos yang menjadi manusia, logos yang menjadi daging, firman yang menjadi daging, itu dipahami, itu bahasa pengertian sehari-hari yang dipahami mereka dengan mudah pada saat itu, pada zaman itu, Bapak Ibu. Jadi kalau mengapa seperti ini tanya, untuk mempermudah supaya orang bisa dengan mudah mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang menjadi daging, firman yang menjadi daging. Nah, seperti itu. Iya. Oke, Bos. Berarti sebenarnya ayat itu sebenarnya menunjukkan dengan sangat jelas bahwa memang Allah itu ada dan itu sudah pernah diraba, dilihat oleh manusia. Iya. Masalahnya adalah seperti pertanyaan Yesus ya. Menurut kamu siapakah aku? Tinggal kita mengakui dia Yesus atau bukan. Gitu ya, Bos ya? Iya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain mengenai tentang Yesus Allah menjadi manusia ini? Saya bertanya dulu lah, kalau belum ada Ya, boleh, Bosu. Tanya ya. Begini Bapak Ibu, terus terang ya. Ini dari apa? Kan kehidupan sehari-hari. Menurut Bapak Ibu, makna Natal sungguh-sungguh itu sudah bergeser enggak? Makna Natal yang kita rayakan zaman sekarang sudah bergeser enggak? Atau ya, sudah bergeser enggak dengan makna Natal sesungguhnya? Apakah ada pergeseran nilai Natal itu? Dari Natal yang di kandang domba, Natal di Bethlehem itu, dengan Natal yang kita laksanakan sampai pada zaman kita sekarang, apakah ada pergeseran nilai? Sambil contoh gini, Bapak Ibu, kalau anak-anak dan masa Natal itu kira-kira apa yang mereka inginkan? Nggak usah tahun baru dulu lah, masa Natal yang sudah menjadi budaya. Kalau mengacu pada diskusi kita minggu yang lalu, maka kita melihat ada terjadi pergeseran memang. Ada ya? Ada terjadi pergeseran ya dari makna Natal yang sesungguhnya. Ya, mungkin apakah itu dampak dari modernisasi, tetapi ada pergeseran. Karena itu saya mengusulkan, saya mengatakan bahwa. Contoh Agus bisa ceritakan sedikit apa bentuk pergeserannya, Pak? Ya, kalau tadi maksud tanya ulang lagi mengenai anak-anak sekarang kalau Natal apa yang dipikirkan? Hadiah. hadiah. Jadi tidak lagi berbicara tentang Yesus Allah yang menjadi manusia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, tetapi yang dipikirkan Natal nanti saya dapat hadiah apa dari orang tua atau dari center class. Jadi itu pergeseran-pergeseran yang ada. Kemudian gereja-gereja pun kita melihat banyak juga gereja-gereja yang akhirnya lebih mengutamakan kemeriahannya ya. Memang dari pembahasan kita yang lalu, kalau mau mengingat kedatangan Yesus itu, malaikat-malaikat bersorak-sorai itu memang dampak sukacita ya. Tapi sukacita itu oleh karena Allah yang Maha Kuasa itu rela menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tapi kalau sekarang ini tidak lagi.
kebanyakan sudah entertainment lah dan sebagainya. Nah, karena itu saya mengatakan minggu yang lalu, kita bersyukur bahwa gereja kita, Metodis dalam hal ini, lebih khusus lagi Gloria, memperhatikan keseimbangannya. Artinya ada kemeriahan, tetapi ada juga dampak dari kehadiran Yesus itu untuk apa bagi sesama. Kita misalnya berbagi kasih ke rumah sakit, ke tempat-tempat yang membutuhkan. Itu saya kira implikasi positif dari kedatangan Yesus Natal itu. Terima kasih, Dr. Su. Ya. Atau apakah ada yang memang punya pendapat lain atau punya pengalaman lain dari pergeseran itu, Bapak Ibu? Saya pernah di suatu tempat, gitu ya. Saya praktek dulu pelayanan, cukup sudah lama, tahun 90, tahun 89, 88, 89. Jadi di tempat itu, di Natal itu orang jadi pesta. Pesta sampai mabuk-mabukan. Ya, nggak salah kita potong babi, potong ayam, makan bersama, nggak salah kan? Bersyukur, bersukacita. Tapi itu menjadi sebuah ajang untuk pesta. Pestanya bukan pesta lagi, sudah pora. Jadi pesta pora jadinya. Nah, seperti itu. Jadi, diingat Natal itu ya tempat hari untuk berpesta. Berpesta pora. Tanpa mengendalikan diri lagi. Nah, ini kan pergeseran-pergeserannya sudah sangat besar gitu kan. Sementara Natal itu sebetulnya Tuhan Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan. Tapi sangat menyentuh. Sangat memberikan pengaruh, dampak yang luar biasa terhadap dunia. Kita melihat siapa yang pertama kali datang dalam perayaan Natal itu, mendatangi Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Ya para gembala itu ya, yang mendapat berita pertama. Orang-orang Majus kan belakangan. Orang Majus itu belakangan mereka. Dari perjalanan yang jauh, tapi mereka sudah siap hati juga, sampainya saja yang belakangan. Karena para gembala itu dekat. Mereka hanya masuk ke kota, sudah nyampe. Orang Majus sebelumnya sudah dituntun Tuhan. Cukup lama perjalanan mereka dengan bintang yang terang itu. Kalau kita melihat para gembala itu sebuah komunitas masyarakat yang kurang terhormat lah pada zaman mereka ya, dengan konteks mereka pada saat itu. Tapi di situ Tuhan datang, malaikat datang, bernyanyi, memperdengarkan berita sukacita itu kepada mereka. Dan kata mereka itu jangan takut kepada mereka. Jadi kita melihat bahwa itu sebuah representasi dari golongan yang mungkin nggak dianggap lah di tengah-tengah masyarakat. Tapi oleh Tuhan itu sangat berharga. Ya kalau orang Majus ya mereka itu yang orang pintar, orang yang hebat, ilmuwan dan orang yang cukup berada. Tapi juga mereka diberikan kesempatan yang sama dengan penuh perjuangan. Mereka datang hanya mengikuti bintang yang mereka amati selama ini untuk bertemu dengan Maharaja yang mereka yakini dengan tanda-tanda bintang itu, astronomi itu. Jadi kita melihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi manusia itu, yang paling penting kita perhatikan dampaknya apa terhadap orang yang merayakan Natal. Dampaknya itu. Maka di 3 poin paling akhir itu saya membagikan supaya menjadi bahan perenungan kita semua, Bapak Ibu. Pertanyaan ialah, bagaimana kita sudah merayakan Natal, apakah memang setiap tahun ada dampak Natal itu? Dampak ya, tujuan utama dari Natal itu, kelahiran Tuhan Yesus itu. Apakah kita merasakan itu? Dipersilakan, Santau, saya kembalikan moderator. Ya, mungkin ini tadi pertanyaan yang menarik ya, pertanyaan reflektif ya untuk kita ya. Seberapakah dampak Natal itu bagi kita? Nah, mungkin saya jawab dulu sih ya, Bosu ya. Jadi, menurut saya sih ya, jadi ketika dampak Natal itu ya, saya pikir
manusia punya harapan di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan manusia yang sudah berdosa itu, akhirnya kita punya harapan untuk keluar dari dosa itu sendiri. Dan jawabannya itu justru datangnya dari Allah sendiri. Dari Allah yang kemudian memberikan jalan keselamatan itu. Saya pikir itu sangat sangat besar sih. Sehingga ketika saya tahu ada Allah yang kemudian lahir dan dia datang untuk menebus saya, maka saya pikir saya akan sanggup menjalani hari-hari saya itu dengan penuh, bukan berarti tidak ada pertentangan, tidak ada permasalahan, tapi akhirnya saya punya daya dongkrak, saya punya daya dorong kemudian untuk membuat saya maju untuk menghadapi setiap persoalan tersebut sih. Saya pikir itu sih dampak Natal yang saya renungkan ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sendiri punya pemahaman lain, mungkin kita diskusi, mungkin bisa dinyatakan. Dan Suryanto. Iya. Bos Suparlin. Ya, Bosu, silakan, Bosu. Satu sisi lain yang tidak bisa kita pungkiri, supaya kita juga ada kewaspadaan, maksud saya di dalam meresponi setiap musim Natal. Unsur ekonomisnya Natal itu besar sekali. Unsur kapitalisnya. Jadi maksudnya begini. Ya, diskon ya, Bosu, ya. Kita coba bayangkan di dunia ini orang Kristen yang merayakan Natal itu kan berapa miliar? Sekitar 2 miliar ya. Sensus sekarang. Coba bayangkan kalau semua manusia Kristen itu beli baju baru. Misalnya gitulah ya. Berapa itu perputaran uangnya? Terus ditambah lagi pernak-pernik Natal ini. Pohon Natal dengan semua hiasannya. Coba bayangkan perputaran uang di situ. Ya. Ditambah lagi musim liburnya, ikut-ikutan lah yang non-Kristen merayakan Natal, vakansinya semua, pariwisatanya. Coba bayangkan bagaimana hotel, bagaimana travel, perjalanan, dan seterusnya mengambil bagian. Jadi sebetulnya, jadi meriah, betul. Senang kita kan, Natal bukan hanya orang Kristen merayakannya. Senang loh, orang ikut-ikutan merayakan Natal kan senang kita. Tapi di sisi lain, kita memang tidak bisa menghentikan bahwa unsur kapitalisnya masuk ke musim Natal, tidak bisa kita hempang itu. Tapi maksudnya seperti yang yang sudah beberapa kali diserukan Boksu Gunsi tadi, kewaspadaan supaya jangan terlalu jauh bergeser dari makna Natal itu yang harus kita selalu tanamkan. Jadi kepada anak-anak pun mungkin kita harus ajarkan bahwa setiap musim Natal tidak harus selalu baju. Beli aja baju yang memang sudah kebutuhannya, jangan tidak selalu harus di bulan Desember kan gitu. Dan seterusnya urusan pernak-pernik Natal di rumah kita masing-masing lah, tidak juga harus setiap tahun harus ganti ini ganti itu dan seterusnya. Jadi jangan sampai unsur kemeriahan dengan hiruk pikuk itu yang menggeser kita, karena memang orang sengaja kok bahkan promosi-promosi yang sangat hebat kan dibuat di dalam hal itu. Lihatlah mall di zaman modern sekarang, mulai masuk pintu gerbangnya mall itu sudah entah apa itu digambar di situ dan semua menyangkut uang itu loh kira-kira. Ya, makasih Mas Gunsi. Contoh Suren. Ya. Oke. Apakah ada yang lain yang mau menyampaikan apa perenungan Natal? Tadi saya lihat Ciliung itu udah keluar masuk dia tadi. Nah, ini dia kan muncul kan? Baru pulang dari gereja. Oh. Baru tadi ada pemilihan ke apa itu tugas-tugas komisi keanggotaan.
Oh, oke. Berarti Jadi mungkin saya nggak dengar dari awal, nggak beranilah saya komentar. oke, mungkin yang Tentang Natal, Leo. Ada pergeseran nggak Cilung lihat dari makna Natal itu maksudnya? Ya. Oh, kalau zaman sekarang udah jauh lah bergeser. Kayaknya sudah lewat berapa ya? Hampir 180 derajat. Pergeserannya. Maknanya udah mulai lari nih. Makna Natal. saya mungkin kalau boleh ditanya, menurut Ciliung makna Natal bagi Cici sendiri itu apa, Ci? Makna Natal itu ya bagi saya, kita itu menyambut Natal itu ya memang sukacita kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita kan. Tapi di balik itu kan kalau secara duniawi, ya kita sibuklah dengan menyambutannya, ya kan, sediain pohon Natal di rumah, semualah. Sebenarnya itu pada saat anak-anak ada di rumah sih bagi saya. Sekarang anak-anak saya udah kerja di Jakarta, udah kuliah di Jakarta, saya pun nggak semangat lagi mau buat pohon Natal, mau buat hiasannya. Males lah nanti membongkarnya kembali, mau simpannya lagi terakhir nggak penting lah bagi saya kalau pohon Natalnya itu. Yang penting hati saya itu menyambut Juru Selamat itu gimana gitu. Kalau pohon Natal itu hanya simbol bagi saya. Iya, iya. Itu hanya simbol pohon terang, menerangin dunia gitu kan. Kalau saya makanya sekarang anak-anak nggak ada, sudah saya nggak pasang lagi pohon Natal, sudahlah. Cukuplah ada di hati saya, yaitu menyambut Sang Juru Selamat datang ke dunia. Itu aja sih menurut saya. Jadi rohani aja saya rasa lebih penting daripada pernak-perniknya. Tapi pada saat kita wajib melakukannya, karena kita mau mereka itu terbawa dengan apa kita budaya atau apa kebiasaan supaya udah Natal, ayo kita membangun keluarga yang untuk menyambut Natal itu kita bersama keluarga itu sama anak-anak kita, ayo pasang pohon Natal, ayo ini kamu pasang ini pasang. Jadi untuk apa sih sesama untuk kekeluargaan lah, itulah artinya kan, untuk kekeluargaan menyambut Natal. Tapi anak-anak sekarang nggak ada, sudahlah nggak apa-apa lah. Yang penting hati saya aja yang menyambut Natal di hati saya. Nah, pohon Natal hanya sebuah simbol bagi saya. Iya, Bang. Saya pikir apa yang Ciliung sampaikan itu sangat baik ya. Itu mengingatkan saya dengan lagu Natal di Hatiku. Dan saya pikir juga apa yang Ciliung katakan ini memang ya saya pikir kembali menegaskan Natal yang sejati itu ya. Bagaimana kita boleh menerima Yesus yang lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita itu. Secara rohani ya. Ya. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan lain, pertanyaan terakhir yang ingin disampaikan? Oke, jika tidak ada, ya. Oh ya, silakan Ci. Nih, saya mau menambahkan tentang di awal tadi ada diceritakan tentang Natal ya. Natal saya mau menambahkan ya supaya menambah pengetahuan kita tentang istilah Natal itu. Awalnya mengadaptasi dari perayaan-perayaan paganisme Babilonia. Ya, orang Roma menciptakan sistem kalender mereka sendiri. Mereka lalu menetapkan penanggalan yang pasti. Sudah ada kalender mereka sendiri, mereka baru menetapkan perayaan penanggalan yang pasti untuk hari-hari raya mereka. Menurut mereka saat terjadinya titik balik, matahari di musim dingin selalu jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan itulah hari di mana penduduk Roma setelah menjadi Kristen, lantas merayakannya sebagai hari kemenangan Yahweh yang terlahir kembali ke dunia sebagai Mesias dalam diri Yesus.
Nama hari itu adalah Natalis Invicto Solis. Ya, Natalis Invicto Solis, atau hari kelahiran Dewa Matahari yang tidak terkalahkan. Dari nama itulah kita memperoleh istilah hari Natal. Jadi hari Natal itu selanjutnya memang selalu dirayakan, tapi dengan makna yang berbeda. Ya, kita itu awalnya beradaptasi dari perayaan paganisme Babilonia. Begitu, demikian penjelasannya. Kembali ke Suryanto. Satu pertanyaan boleh nggak ya? Tapi nggak Ya. tahu tadi ditanyakan orang nggak ya? Boleh, Kenapa? Ci, silakan, Ci. Umat Katolik merayakan Natal sesudah Natal Desember. Kenapa mereka merayakannya di Januari kayak gitu kayaknya? Jangan Oke. sebelum saya boleh menjawab pertanyaan ini. Sesudah tanggal 25 Desember baru dirayakan. Ya. Umat Katolik kayak gitu kayaknya. Ya, makasih Ciliung. Di awal tadi saya sudah singgung ya. Bahkan ada orang yang merayakan Natal itu di bulan Januari, gitu kan? Yaitu pemikiran-pemikiran dari kalender gereja. Kenapa? Kalau sekarang kita di dalam kalender gereja, kita masih dalam suasana yang disebut dengan masa Advent, masa penantian. Dan itu nanti puncaknya itu di tanggal 25 Desember. Nah, seperti itu. Jadi Katolik memegang teguh tradisi yang seperti itu. Jadi mereka tidak sebut itu Natal dan mereka tidak rayakan dalam liturgi Natal. Tapi mereka merayakan itu di dalam liturgi Advent. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka sepakat setelah tanggal 25 itu sebagai puncak perayaan Natal, disitulah baru mereka merayakan Natal. Nah, seperti itu. Tapi ada juga gereja yang tadi seperti Ciliung sudah katakan, ada di tanggal 6 Januari. Mereka baru bergeser itu. Ya, kita harus merayakan Natal, nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan itu sebuah tradisi yang mereka bangun dengan di dalam gereja masing-masing. Yang penting adalah ada merayakan Natal. Artinya ada yang mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah lahir di tengah-tengah dunia di kandang domba di Bethlehem. Jadi ada tradisi-tradisi yang sudah berjalan lama itu yang mereka nggak rubah, yang mereka nggak jalankan, menjadi sebuah aturan yang mereka tidak mau langgar. Itu juga nggak perlu dipersoalkan, nah, seperti itu. Tapi yang jelas apa? Semua gereja beraliran apapun dia, yang namanya gereja Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap merayakan Natal. Kalau sesi Jehovah enggak ya, enggak ada merayakan Natal. Enggak boleh. Penganut sesi Jehovah tidak boleh merayakan Natal. Tapi yang Kristen, yang percaya Yesus sebagai Juru Selamat, tetap merayakan Natal. Kapan itu dirayakan, itu tidak perlu menjadi hal yang dipersoalkan. Itu, Ciliung. Boksu, boleh saya tambahkan, Boksu? Ya, silakan. Saya pernah mendengar sendiri dari pastornya Katolik tentang itu ya, diskusi begitu. Jadi memang secara sedunia itu adalah peraturan dari Vatikan bahwa Katolik tidak merayakan Natal sebelum 25 Desember. Alasannya adalah karena itu tadi masa Advent, masih penantian. Jadi artinya begini, sama seperti sekarang, kalau orang belum sampai ke tanggal lahirnya, kan dipantangkannya merayakan ulang tahun. Saya tanggal 13 Maret ulang tahun. Jadi kalau orang seperti Boksu Bunsu tadi kan belum, tapi dibilangin orang selamat ulang tahun ya, kan nggak pas di hati. Bahkan ada orang bilang tabu, nggak boleh bilang selamat ulang tahun kalau belum waktunya katanya, ya kan? Jadi sebetulnya pola pikir seperti itu dalam kalender gerejawinya Katolik, bahwa sebelum hari H tinggalnya jangan dulu rayakan, kira-kira begitu sebetulnya. Yang saya pernah dengar dari mereka ya.
Terima kasih. Terima kasih, Mbak Su. Ini Mbak Su tentang ulang tahun ya. Seperti yang Mbak Subunsu bilang, sebelum hari H itu dia pantang untuk Mbak Subunsu merayakan 2 kali ya. Orang Tionghoa juga ya merayakan dia sesuai KTP-nya bulan berapa. Terus untuk Tionghoanya sekali lagi ada gitu orang Tionghoa. Nah, dia sesuai kalender Tionghoanya nanti sesuai KTP akte lahirnya sekali lagi gitu. Tapi tidak apa-apa, itu cuma ada sukacita lah untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun gitu. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, saya pikir kita juga jangan sampai kemalaman ya. Mungkin untuk mengakhiri, Bosu Musi mungkin boleh mengatakan sekali lagi, Bosu, closing statement untuk sesi kita pada malam hari ini. Dan setelah itu saya mungkin minta Bosu Parlin untuk menutup kita di dalam doa. Silakan, Bosu. Makasih, Chantal. Tadi kita sudah membicarakan panjang lebar ya, Natal sejati. Jadi saya mengajak bahwa memang setiap orang Kristen betul-betul kembali merenungkan, memahami pada makna Natal yang sejati, Natal yang sungguh-sungguh. Kita tetap pegang nilai-nilai itu. Bagaimanapun terjadi pergeseran-pergeseran di luar sana, tapi orang Kristen tidak boleh bergeser dari makna yang sesungguhnya dari Natal itu. Demikian. Ya, oke. Terima kasih, Bosu. Silakan Bosu Parlin memimpin kita dalam doa. Nanti Contoh Eka akan bicara sebentar sebelum saya tutup dalam doa ya. Silakan Contoh Eka sebagai ketua penanggung jawab dari Faith Dialog. Silakan Contoh Eka. Ya, baik, selamat malam ya. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang selama ini sudah mengikuti Faith Dialog ya. Kita sudah tiba di Faith Dialog terakhir untuk tahun ini. Tapi tentu saja kita tidak akan berhenti Faith Dialognya. Ya, kita akan tetap jalan di tahun 2021 dan bisa jadi di dalam format yang berbeda. Ya, kita juga sedang gumulkan, kita sedang pikirkan juga untuk tema-tema yang akan kita bahas nantinya juga kita akan rancang supaya di satu sisi itu pastinya akan berguna buat saudara sekalian, di sisi lain juga bisa menarik orang-orang terutama yang belum percaya untuk bisa ikut ya. Jadi kita memang sangat berharap bisa banyak orang yang belum percaya juga yang bisa ikut Faith Dialog ini. Karena memang sejak awal Faith Dialog itu dirancang untuk menjadi media penginjilan ya. Jadi kita rindu nantinya semangat yang sama itu kita bisa bawa mungkin dalam format yang berbeda, mungkin juga dalam format yang masih sama, ataupun akan ada hybrid atau apa istilahnya, penggabungan 2 atau 3 format, atau mungkin kita variasi. Karena itu kita tetap butuh dukungan saudara sekalian untuk bisa tetap mengikuti dan juga mendoakan kami semua gitu ya. Dan juga kalau boleh ya saya meminta mungkin ada 1 atau 2 orang boleh menyampaikan kesan selama mengikuti Faith Dialog ya. Yang singkat ya, kalau bisa 1 orang cuma 1 menit. Karena kita juga terbatas di dalam waktu, kalau boleh ada 1 atau 2 orang boleh menyampaikan kesan selama mengikuti Faith Dialog ini. Siapa mau duluan? Saya aja ya, biar cepat ya, biar nggak habis waktu. Oke. Terima kasih. Selama saya mengikuti Faith Dialog ini, saya merasa iman saya bertambah, pengetahuan tetap kekristenan saya bertambah, karena itu tidak kita dapatin dari ketekunan kita mengikuti kebaktian mingguan di gereja ataupun di live streaming ya. Jadi karena ini versinya beda, kita lebih bebas, langsung bisa dialog, bisa tanya jawab. Jadi dia itu
panahnya dua arah. Jadi saya merasa lebih nyaman dan saya merasa Faith Dialog ini sangat membantu. Kiranya tahun depan tetap dilanjutkan dan kalau ada format yang lebih bagus ya itu lebih bagus lagi. Ya kira-kira gitu aja. Makasih. Ya, terima kasih Ciliung, salah satu yang setia mengikuti dari awal. Ya, kalau boleh satu lagi, ya mungkin saya request contoh Agus Siwi boleh karena beliau juga sudah dengan setia mengikuti dari awal ya. Ya memang banyak yang sudah ikut setia dari awal. Ya, contoh Agus boleh. Ya, terima kasih untuk kehormatan yang diberikan bisa menyampaikan pesan. Saya sangat merasa diberkati lewat Faith Dialog ini. Mulai karena sebagai orang yang melayani secara interdenominasi di LPMI, saya kira saya belajar dari Faith Dialog ini di mana gereja-gereja yang pernah kami ajak bekerja sama itu kurang sekali menggunakan forum seperti begini, sehingga seperti kata Ibu tadi, kalau di gereja sehebat-hebatnya apapun pengkhotbahnya, kita tidak bisa angkat tangan bertanya. Tapi kalau di sini kita bebas mengemukakan pendapat, salah atau benar nanti dibenarkan oleh narasumber. Jadi saya kira ini bagus sekali. Saya setuju untuk ini dilanjutkan ke depan di tahun depan ya. Mungkin dengan format yang lebih lagi sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Contoh Eka dan teman-teman tim. Terima kasih. Ya, terima kasih dan saya juga mewakili Faith Dialog mengucapkan terima kasih untuk Bok Subunsui terutama ya yang kita dari awal juga berjalan bersama-sama dan ketika Bok Subunsui juga ditempatkan bukan di Gloria lagi masih bersedia membantu di Faith Dialog sampai dengan penyampaian materi hari ini. Dan itu terima kasih banyak Bok Subunsui dan kita nanti juga boleh terus mendoakan Bok Subunsui ya di dalam pelayanannya ke depan ya. Oke, dari saya itu saja ya. Saya memohon untuk Bosu Parlindungan boleh menutup di dalam doa termasuk juga mendoakan Faith Dialog di tahun depan. Ya. Baik, Bapak Ibu, dan demikian ini adalah akhir dari Faith Dialog kita di tahun 2020. Kami akan umumkan kepada kita semua persisnya bulan Januari Selasa keberapa akan kita mulai ya. Ya kan begitu Contoh Eka ya. Terima kasih. Tetap kita kalau penyiar radio bilang stay tune ya, tetap kita di dalam saluran ini ya di tahun depan ya. Tuhan memberkati dan siapkan hati merayakan Natal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk semua keindahan, kuasa, kasih, dan firman Tuhan yang luar biasa sepanjang Faith Dialog mulai Juni yang lalu sampai hari ini berakhir di dalam penyiaran kami di akhir tahun 2020 ini. Tuhan, ada banyak hal yang luar biasa yang Kau nyatakan dari kebenaran sabdamu dan kuasa firman yang begitu ajaib bekerja di hati kami anak-anak-Mu dan hikmat dari Tuhan menyertai setiap kami, terlebih buat hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman, anak-anak Tuhan yang berpartisipasi dalam diskusi, dalam pemahaman kapasitas masing-masing. Kami bersyukur Roh Kudus seperti janji-Mu memberi pertumbuhan rohani bagi kami semua. Terima kasih dalam segala kebenaran yang kami pelajari, kami diskusikan tidak akan kembali sia-sia karena firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi membentuk hidup kami, membentuk karakter, membentuk iman, bahkan membentuk seluruh dedikasi hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih. Sampai hari ini Tuhan memimpin Faith Dialog. Engkau Jehovah Ebenezer, Engkau akan terus menyertai. Engkau Allah yang Immanuel, Yesus Kristus yang akan kami rayakan kelahiran-Mu di perayaan Natal nanti. Meneguhkan kami semua, meneguhkan iman kami. Tuhan berkati Faith Dialog ini di tahun 2021. Kami berdoa seperti harapan kami semua. Seluruh tim yang menangani Faith Dialog, Tuhan berkati kami.
beri beban dan hati yang berkobar-kobar terus untuk melayani Tuhan, memberitakan sabdamu lewat dialog ini. Urapi semua rekan-rekan partisipan yang selama ini setia, tambahkan bilangan kami yang rindu belajar, dan semakin banyak orang diteguhkan melalui rekaman di YouTube ketika mereka menyaksikan, mereka juga beroleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai di dalam kapasitas masing-masing. Tuhan sudah mengurapi, memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akhiri dialog malam ini. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan. Kami mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.